Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue lapis. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk aja langsung jadi. Buat teman-teman pencinta kue lapis, wajib cobain resep yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, siapkan pan, masukkan 2 gelas belimbing atau 400 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh ya. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Lanjut masukkan 6/2/3 gelas belimbing santan atau 1600 ml untuk 1 gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh, gelas keempat santan penuh, gelas kelima santan penuh, gelas keenam santan penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing santan batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan, lalu kita masak atau kita rebus terlebih dahulu. Sekarang kita nyalakan api kompor sedang aja, kita masak semua bahannya sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan. Dan ini kita masak hingga santannya mendidih. Untuk santannya teman-teman, saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran besar, biar rasa kue lapisnya enak banget. Untuk santannya ini wajib ya teman-teman, kita masak terlebih dahulu hingga mendidih. Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Setelah santannya sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Langkah selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 3 gelas belimbing atau 350 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung beras penuh. Dan untuk gelas ketiga tepung berasnya juga penuh ya. Lanjut masukkan 1,5 gelas belimbing atau 150 gram tepung tapioka atau tepung sagu untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing tepung tapioka batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya sudah dingin. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Pastikan semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah semua adonan sudah tercampur rata, terakhir kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal. Setelah adonan disaring, selanjutnya kita bagi dua. Untuk adonan pertama 1350 ml kita masukkan 1 sendok makan endapan pandan. Kalau nggak punya endapan pandan, boleh diganti dengan pasta pandan. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau teman-teman lihat warnanya masih kurang hijau, boleh kita tambahkan sedikit warna hijau muda, ini opsional aja. Kemudian kita tambahkan 2 tetes pasta coklat. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan pandannya tercampur rata. Kelihatan teman-teman dengan kita tambahkan sedikit pasta coklat, warna hijaunya cantik, nggak terlalu ngejreng ya. Oke, adonan pandannya udah tercampur rata. Lanjut di adonan kedua, 600 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional. Kalau teman-teman nggak punya di rumah, nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah, nggak buram. Oke teman-teman, kedua adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis saja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Jangan lupa bagian pinggirnya kita oles rata biar nanti setelah kue lapisnya mateng mudah dikeluarkan.
Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis pandan sebanyak 11 kali untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit. Untuk apinya kita gunakan sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung spatula seperti ini. Kalau udah mengeras atau udah set, barulah kita masukkan lapis kedua pandan. Nah, ini berlaku untuk tiap lapis adonan biar lapisannya nggak ambiar, jadi nanti hasil kue lapisnya cantik ya. Kemudian lanjut kita kukus kembali. Di tahap ini teman-teman, untuk videonya saya contohkan beberapa aja. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa ya. Kita kukus semua adonan pandannya hingga selesai. Jangan lupa sebelum kita masukkan adonan ke loyang, diaduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit ya, atau pastikan lapisannya ngeset atau udah mengeras. Oke, kita lakukan terus menerus hingga semua lapis pandannya selesai kita kukus semua. Setelah lapis pandan selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis putih. Kita kukus sebanyak 5 kali untuk per lapisnya 120 ml. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua. Untuk videonya saya contohkan beberapa aja. Setelah ini kita lanjut kukus lapis putihnya hingga selesai. Setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita masukkan lapis terakhir atau lapis kelima. Untuk per lapisnya sama 120 ml, dan untuk adonan lapis yang terakhir kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kita kukus, kue lapisnya udah matang. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Seriusan teman-teman, saat saya buka tutup kukusan, wangi pandannya enak banget. Sekarang kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue lapisnya dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan. Lalu kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Di tahap ini, kalau teman-teman oles rata loyangnya nggak akan lengket sama sekali. Sekarang kita angkat, kita lepaskan loyangnya, hati-hati dan pelan-pelan biar hasilnya mulus ya. Dan untuk hasilnya setelah kita keluarkan dari loyang seperti ini kelihatan teman-teman. Perpaduan warnanya cantik banget. Sekarang langsung aja kue lapis pandannya kita potong. Jangan lupa pisaunya dilapisin dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu. Setelah itu kita potong lagi kecil-kecil. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin kue lapis pandan yang ini dijamin resepnya anti gagal dan rasanya enak banget. Setelah kue lapisnya dipotong, untuk hasilnya seperti ini kelihatan teman-teman. Hasilnya cantik banget ya, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan. Untuk satu potong kue ini bisa dijual di harga 2000-an atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Langsung aja kue lapisnya kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit. Perpaduan pandannya enak banget, wangi, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.